Halo Reportase Weekend, Hai. apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dengan acara dari VOA dari studio kami di Washington DC, Reportase Weekend. Ya. Bersama saya Ian Umar. Dan Aryatna Budianto. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional. Walaupun sudah lewat ya 8 Maret. Tapi sepanjang bulan Maret ini warga di Amerika Serikat dan juga Kanada merayakan Women History Month. Bulan Sejarah Perempuan. Selama 1 bulan penuh ini? Selama bulan Maret ini. Nah, fungsinya ini untuk merayakan berbagai prestasi yang dicapai oleh perempuan tentunya. Tapi juga mengusung berbagai macam isu. Masalah-masalah, tantangan yang masih dihadapi oleh para perempuan. Baik di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia. Jadi ini bulan yang bermakna bagi Ya, saya. penting sekali kalau menurut saya sih ya pemirsa, karena memang perayaan untuk International Women's Day ini juga ditujukan untuk pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Ya. Dan pemirsa, tentunya di Reportase Weekend kita banyak cerita yang ingin kami sampaikan. Peternakan South Mountain Creamery ini dikelola oleh keluarga Sauer Brasco. Selain memproduksi untuk 8.000 rumah pelanggan, susu hasil peternakan ini dijual ke toko-toko lokal dan farmers market. Dan sebagian diolah menjadi sekitar 11.000 liter es krim per minggu antara musim semi dan musim panas. Seniman asal Bandung, Kang Mulyana, diundang untuk melakukan pameran tunggal di salah satu galeri ternama di kota New York. Dan karya seni pameran ini laku dibeli oleh warga, pengunjung, dan juga kolektor seni setempat. Di usia 11 tahun, Alejandro Buxton telah menjadi CEO Smell of Love Candles, perusahaan lilin vegan dan organik yang dikembangkan sejak umur 9 tahun bersama ibu dan adik. Filosofi berbagi untuk kemajuan bersama dilakukannya lewat sumbangan dari laba, juga dengan tips di kanal YouTube Lessons from a Kidpreneur. Pemirsa, memang kita sudah sangat mengenal yang namanya istilah Manic Monday ataupun juga orang-orang ya karena kebanyakan pekerjaan atau burnout karena Manic Monday, jadi mereka malas datang ke kantor. Betul. Jadi manic sekali gitu ya, Naya. Iya. Dan ternyata juga setelah pandemi ini justru orang ada sesuatu yang diusung untuk diperkenalkan. Betul. Istilahnya adalah Bare Minimum Monday. Apa ini istilah ini Bare nih? Minimum Monday ini adalah istilah untuk supaya kita nggak burn out atau letih total seperti yang tadi Ian bilang. Kalau misalnya dulu ada berbagai macam program gitu ya di media, I Love Monday ini fungsinya untuk meningkatkan semangat supaya hari Senin tuh nggak jadi kayak dragging atau nggak jadi lesu gitu. Nah sekarang Bare Minimum Monday ini intinya ingin mengajak orang supaya untuk produktif tapi juga tidak burn out. Lupakan quiet quitting. Istilah yang sedang ramai dibahas pekerja kantoran di Amerika Serikat adalah Bare Minimum Monday atau lakukan seminim saja pekerjaan pada hari Senin. Prinsipnya kurang lebih demikian. Hari Senin yang biasanya paling sibuk diisi hanya dengan pekerjaan paling penting dan mudah saja. Selanjutnya, pekerjaan bisa mengalir sepanjang pekan. Bare Minimum Monday berubah viral di media sosial setelah dicetuskan Marissa Jo Mays dari Phoenix, negara bagian Arizona, lewat TikTok. I was in corporate America for 3 years, spiraled into burnout so fast. Setelah berhenti dari perusahaan tersebut dan mendirikan perusahaan rintisan sendiri, MJ, nama panggilan Marissa Jo, masih mengalami burnout alias keletihan. I didn't necessarily have a boss problem. I had a hustle culture problem. One morning I woke up and audibly gave myself permission. You have permission to do the absolute bare minimum today. Insane what happened the moment I let myself off the hook a little bit. Gagasan Bare Minimum Monday viral di saat tingkat keletihan pekerja tetap tinggi. Clinical burnout has 3 symptoms, observable symptoms. The first being exhaustion, which can be physical, mental, or emotional. The second is loss of professional efficacy, which can be real or imagined. In other words, you feel like you're not doing a good job, even though you may be churning out as much work as before. The third symptom is less talked about, but really important. It's a feeling of deep cynicism. The cynicism looks like a loss of a sense of purpose in your work.
but it really comes from a sense of deep betrayal. Burnout pekerja kantoran telah ada sebelum pandemi, tapi diperparah era COVID. Dengan kembalinya pekerja ke perkantoran, potensi burnout semakin tinggi. The research shows that at least 70% of executives want workers back in their desks in the office. And 70 to 80% of workers want to remain working remotely or have that option. So you have a tremendous difference of opinion, a great divide here. To reduce burnout, we need to reduce cognitive dissonance in the workplace. When we are told one thing, but what we see actually happening is completely different, that's cognitive dissonance. And that sets up something in the brain where we cannot trust anymore. We feel betrayed. Burnout memang selalu mengancam pekerja kantoran bila pun mereka diberi fleksibilitas untuk tetap bekerja dari rumah. Survei baru oleh konsultan bisnis Future Forum mengatakan bahwa 42% pekerja kantoran merasakan burnout. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Nah Ian, aku termasuk salah satu yang sering mengalami burnout at Monday gitu. Atau sebetulnya males ya. Kalau burnout itu kan agak lama, nggak hanya hari Senin aja. Tapi ya itu maksudnya aku harus menemukan sebuah cara untuk bisa menyemangati apakah ya jajan es krim gitu ya setiap hari Senin atau gimana gitu ya. Kamu caranya gimana? Apapun caranya, ada banyak. Mungkin juga pemirsa punya cara masing-masing. Kalau saya sebenarnya adalah caranya untuk nambah kopi jadi double kalau Senin. Oh, double. Double gitu pemirsa. Tapi ya itu itu membuat saya jadi semangat ataupun juga lebih melek di hari Senin. Apapun caranya silahkan. Yang penting kita memberikan semangat pada masing-masing. Yang penting happy dan produktif. Oke pemirsa, reportase weekend akan kembali lagi dengan cerita-cerita lainnya. Apa kabar pemirsa, masih dalam reportase weekend dan berikutnya kami juga akan menghadirkan berbagai liputan menarik. Salah satunya datang dari kota New York di mana ada seorang seniman asal Bandung, Kang Mulyana, yang diundang ke sana untuk melakukan sebuah pameran tunggal di galeri ternama di kota New York. Tidak tanggung-tanggung pemirsa, ternyata karya seni dari Kang Mulyana ini juga dibeli oleh kolektor seni dari New York. Seniman seni rupa asal Bandung, Kang Mulyana, kembali melakukan pameran tunggal di galeri seni bergengsi Sapar Contemporary, Tribeca, kota New York. Pameran yang berjalan selama lebih dari 2 minggu ini menghadirkan karya seni rupa terapan, di mana Kang Mulyana memadukan antara teknik anyaman, teknik rajut, dan teknik sulam, hingga menghasilkan karya seni mozaik kontemporer yang indah. Sebut alter ego namanya Mogus. Mogus itu Mogus itu singkatan dari Monster Gurita Sigarantang. Awalnya tuh sebenarnya aku cerita pribadi lewat si karakter ini, kemudian berkembangnya dalam artian ke lingkungannya. Aku pengen cerita bahwa laut udah gitu kita tuh terkonek dengan alam. Maksudnya tuh aku juga membahas tentang sustainable juga, tentang komunitas di sini kayak gitu. Untuk membuat si Mogus ini, karakter ini, saya biasanya mungkin yang paling sederhana tuh bisa 4 hari, tapi kalau lama semingguan lah. Pameran tunggal yang mengeksplorasi imajinasi kehidupan bawah laut ini terpilih setelah melalui proses kurasi yang cukup panjang. Apalagi saat ini studio dan galeri milik Kang Mulyana berada di kota Yogyakarta. I think that his work in a very positive and joyful way talks about the environment and our shared responsibility to preserve nature, to stop pollution. And I think that he does it in a very mesmerizing, poetic way. Tahunya tuh senang karena di sini banyak museum. Aku sendiri kan karena suka dengan seni, jadi
Wah ini tuh kayak bahagia banget gitu bisa berkunjung ke museum-museum di sini karena wah selain koleksinya banyak gitu udah gitu biasanya lihat ini ya biasanya lihat karya dari media tapi ini langsung lihat karya asli tuh kayak beda rasa gitu. Hingga berita ini diturunkan, beberapa karya dari pameran ini telah dibeli oleh para kolektor seni kota New York dengan harga yang mencapai ribuan dolar. Naratama dan editor Yoga Laksana, New York. Kita selalu bangga kalau misalnya ada artis-artis Indonesia ataupun juga seniman Indonesia yang membuka pameran dan mengikuti pagelaran seni di sini. Apalagi diapresiasi oleh kurator dan juga kolektor seni. Nah, New York itu memang menjadi salah satu tempat yang paling penting ya untuk karya-karya seni seperti itu. Betul. Tapi kalau jadi ingat New York, jadi ingat ini sih kalau saya culinary. Nah, makanan-makanan gitu ataupun apalagi juga sekarang tuh pasca pandemi kemarin kan sempat sepi ya selama beberapa tahun, tapi sekarang itu mulai bisnis bermunculan di mana-mana, dessert bars segala macam. Yeah. Aduh, nginget soal dessert, ingat soal makanan favorit saya yaitu es krim. Nah, berikutnya kita akan berkunjung ke sebuah pertanian, ini tepatnya peternakan keluarga ya yang turun-temurun, di mana mereka memproduksi susu segar yang disuplai ke sekitar 8.000-an pelanggan rumahan. Selain juga dijual ke berbagai toko setempat dan juga farmers market. Dan Ian, yang menariknya lagi adalah bahwa South Mountain Creamery ini pemirsa memproduksi lebih dari 11.000 liter es krim. Wah, ice cream heaven gak sih? Selama musim semi hingga musim panas. Jalan-jalan ke daerah pedesaan di kota Middletown, Maryland, kita bisa menemukan dairy farm atau peternakan sapi perah yang luasnya sekitar 1.300 hektar. Lokasinya berjarak kurang lebih 1 jam berkendara dari Washington DC. Terdapat sekitar 1.600 sapi dan 70.000 ayam petelur di peternakan ini. Peternakan South Mountain Creamery ini dikelola oleh keluarga Sower Brasco. Selain memproduksi susu untuk 8.000 rumah pelanggan, dijual di toko-toko lokal dan farmer market, sebagian dari produksi susu diolah menjadi 11.360 liter es krim per minggu antara musim semi dan musim panas. Take the milk from our cows and we separate it into skim milk and cream. We then take the cream and combine it back with the milk and to get our butter fat to where we want it. We add additional ingredients such as sugar and there's some milk solids that we add that create our ice cream base. Once our ice cream base is made, we pasteurize that, we age it. After about a day or two of aging, we then will send it to our ice cream freezer and freeze it, turning it into ice cream. Sapi-sapi sini dikembangbiakan dengan cara kawin suntik atau inseminasi buatan. This is the first step for our calves after they're born. Our farm team will kind of scoop them up and bring them up here. It's for a couple reasons, for their health and safety, away from outside predators such as coyotes from the mountain or birds of prey. In here, they can be safe, they're monitored. We have a camera system watching them. They have an air filtration system in here, and then they get fed twice a day. Ngomongin susu hingga jadi es krim, kurang lengkap rasanya jika tidak mencobanya. Indonesian vanilla bean. What is it? Is it kind of like real something from Indonesia, or you just name it Indonesia because we are coming today? No. It's a mix of Indonesian and Madagascar vanilla beans that we use. So you import that beans Yes. from Indonesia? Yes, we do. Yeah. Wow, jauh-jauh ada Indonesia vanilla bean. So I'm gonna buy this. I got the Snallygaster flavor, and it is so good. Very rich and creamy and amazing. It's a nice way to end our trip. Dari Middletown, Maryland, Ronan Zakaria, Irfan Ihsan, VOA, susah nggak ya?
Ya pemirsa, kalau misalnya tadi ya kita membeli produk susu langsung ke pertanian, itu kan berarti selain kualitasnya juga lebih bagus ya, lebih seger gitu. Dan juga yang paling penting buat saya, jejak karbon kita juga lebih kecil karena lokal. Senang sekali kan bisa langsung ke peternakan dan menikmati produk-produknya dari mereka. Dairy produknya pasti segar sekali. Oke pemirsa, reportase weekend masih punya cerita menarik lainnya. Jangan kemana-mana. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Kita akan berkenalan dengan Alejandro Buxton. Usianya masih 11 tahun. Tapi dia sudah punya banyak pengalaman dan menjadi CEO nih. Betul. CEO-nya adalah CEO sebuah perusahaan candle atau lilin. Smells of Love Candles. Jadi dia mendirikan perusahaan ini bersama ibu dan adiknya. Betul, nah ini merupakan sebuah usaha rumahan yang idenya datang dari Alejandro sendiri. Tapi yang mengajari ia membuat lilin itu memang ibunya. Tapi ini merupakan sebuah dinamika yang unik karena ini bisa menjadi bisnis tapi juga sekaligus perekat hubungan keluarga. Yuk langsung kita kenalan dengan mereka. I'm stirring the wax together with the essential oils. My name is Alejandro Buxton. I'm the CEO of Smell of Candles, and I'm 11 years old and I'm in 6th grade. Smell of Love Candles is a candle company that specializes in vegan candles and organic candles, and we do not sell candles that have bad chemicals in them. It inspired me, my mom. She loved to burn candles, but then after a while we got headaches from, our allergies were acting up, so she didn't know where they were coming from. So after a while we found out it was actually coming from the candles she was burning. The ingredients we use are soy wax. We also use a little bit of coconut wax to make the scent spread out further. And we use natural essential oils. And all of our supplies can be traced back to the fields in the west of the United States. I learned the process from my mom because she's made candles in the past just for us, not really for selling. When I went through my separation and divorce from Alejandro's dad, Alejandro and I became even closer because it was just us and his little sister. When he asked me to show him, that's where he was like, well, we can sell these, you know? And that kind of grew from there. But I wanted him to experiment and get the process right. And also, I wanted to see if he was really serious about it before we did all the legal paperwork for the foundation of the business. So the role for my mom is she does all the back end. She makes sure we have, enough inventory. She orders the inventory, and she does a lot of, marketing, getting us into market. All right, put the popsicle stick on. My little sister's name is Valentina, and she is 4 years old. She is the assistant of operations. All right, there you go. And she likes to help around. Yay! Make sure it's in the middle. Good job. To me, it's a big bonding family experience because it's almost like, when we cook together, like we're making candles together. Time I spend in the studio, when we're making a candle, about 4 hours. During the waiting time, we can do other stuff because candles take a time to cool down. So we sometimes, read during that time. We do school during that time, and we do a lot of things. The most interesting part is the markets. I love the markets because we get to interact with different people and we get to suggest candles you like. I definitely notice my social skills are better now. I've learned a life lesson of budgeting. You need a glass jar for a candle. So I have a YouTube channel. It's called Lessons from a Kidpreneur. This cools evenly. We give out a lot of advice for other people who want to start a business or who want to, create candles. The question people always ask me when it comes to parents is how do I make my son or daughter also be an entrepreneur? And my answer to that is always don't push them. Don't push them into
what you think they want to do. Pay attention to what it is that they're interested in, the things that they start. And another thing is that of success is to help others, because we give money to charity, and that spreads the message, and then we also advertise too. There's always a message that he writes on every order. I'll be making boxes, he'll be wrapping the candles. So it's almost like an assembly line that we're doing. So it does bring joy. A table accomplished, it feels like we did something great. Wah, luar biasa banget tadi Alejandro ya, umur 11 tahun Ya. dia udah bisa menjadi CEO, mendirikan perusahaan, punya YouTube dan lain sebagainya. Saya masih main karet dulu umur 11 tahun, naik sepeda keliling komplek. Umur 11 tahun, aduh memang Alejandro ini membanggakan keluarganya dan punya jiwa sebagai seorang wirausaha ya. Betul, aku Iya. optimis nih dengan generasi sekarang nih kayaknya lebih cemerlang ya ide-idenya dan juga lebih berani untuk mewujudkan ide. Aku optimis bahwa mereka akan lebih baik daripada generasi sebelumnya. Semoga Ya, semoga. Dan pemirsa, terima kasih banyak sudah bersama Reportase Weekend dan mudah-mudahan informasi semuanya yang kami sampaikan menjadi informasi yang berguna bagi kita semua. Sayangnya kami harus pamit dulu. Saya Ian Umar dan Ariadne Budianto dari studio VOA di Washington DC. Jangan lupa untuk bergabung dengan media sosial kami dengan handle @VOA Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.